Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virus Nabil Siti Giovanni dengan NIM 192231128. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil daripada jurnal review tentang correlation between IGCF and breastfeeding. Berikut merupakan artikel yang saya gunakan. Untuk latar belakangnya sendiri, masa peralihan dari ASI eksklusif menuju makanan pendamping merupakan periode kritis dalam perkembangan anak pada usia 6-24 bulan. Nah, pada fase ini, resiko malnutrisi, defisiensi mikronutrien, dan penyakit infeksi meningkat apabila praktik MPASI tidak sesuai dengan rekomendasi. Nah, meskipun WHO telah menetapkan indikator Infant and Young Child Feeding atau ICF, prevalensi praktik MPASI yang benar di Nigeria masih rendah. Oleh karena itu, penting menilai praktik MPASI menggunakan indikator yang komprehensif seperti WHO ICF dan Infant and Child Feeding Index ICFI. Untuk tujuannya sendiri untuk menilai praktik pemberian makanan pendamping ASI dan juga faktor yang berhubungan di antara ibu menyusui di AGOD Nigeria menggunakan dua metode penilaian yaitu ICF dan ICFI. Untuk sasarannya sendiri ada 283 pasangan ibu dan juga anak berusia 6-24 bulan yang hadir di fasilitas kesehatan primer di Ijebu-Ode, Ogun State di Nigeria. Selanjutnya untuk metode di sini menggunakan desain deskriptif cross-sectional di lokasinya puskesmas di Ijebu-Ode, Nigeria lebih tepatnya. Sampelnya multi-stage sampling. Untuk instrumennya sendiri menggunakan kuesioner terstruktur, 24-hour recall, kemudian form WHO ICF dan juga ICFI. Untuk analisisnya menggunakan statistik deskriptif dan juga uji chi-square menggunakan SPSS. Dan kemudian dia signifikan untuk P-nya kurang dari 0,05. Untuk ICFI sendiri mencakup 5 komponen yaitu breastfeeding, bottle feeding, dietary diversity score, food group frequency score, dan feeding frequency score dengan total score 0 sampai 12. Nah, untuk hasilnya sendiri hanya 14,5% anak yang memenuhi dietary diversity, yaitu kurang dari maksudnya lebih dari 4 kelompok pangan. 33,6% memenuhi minimum meal frekuensi. Selanjutnya hanya 9,2% memenuhi acceptable diet. Untuk praktek MPASI-nya sendiri yang dianggap sesuai hanya 4,2% berdasarkan kriteria dari WHO ICF. Untuk hasil menggunakan SCFI sendiri 11,7% dikategorikan rendah, 63,6% dikategorikan sedang, kemudian 24,7% dikategorikan tinggi. Nah, faktor yang signifikan untuk WHO ICF itu tempat kerja ibu, jumlah kunjungan ANC, kehadiran di Child Welfare Clinic. Untuk SCFI sendiri, tingkat pendidikan ibu dan juga jumlah anggota dalam rumah tangga. Kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri, standar internasional sehingga memudahkan perbandingan antar negara. Untuk fokus pada indikator kunci, pola keberagaman pangan, frekuensi makan, dan penerimaan MPASI. Cepat, sederhana, dan juga mudah digunakan dalam survei yang dalam skala besar. Untuk kekurangannya, di sini masih mengandalkan 24-hour recall sehingga sangat rentan terjadi bias. Tidak menilai kualitas makanan, hanya keberadaan atau tidaknya kelompok pangan. Kemudian tidak mengevaluasi tekstur, konsistensi, atau kualitas gizi makanan. Tidak menangkap dinamika kebiasaan makan harian jangka panjang. Kemudian tidak mengukur perilaku pemberian makan atau responsiveness feeding. Selanjutnya ada cara untuk mengatasi bias. Untuk pertama untuk melatih enumerator untuk memastikan recall dilakukan dengan probing yang tepat. Yang kedua mengombinasikan 24-hour recall dengan
Food Frequency Questionnaire atau FFQ untuk menggambarkan pola makan yang lebih stabil. Kemudian mengulang pengambilan data pada beberapa hari untuk minimalkan variasi harian. Kemudian melibatkan pengasuh lain apabila ada untuk meningkatkan akurasi informasi yang diberikan daripada responden kepada enumerator. Kemudian menggunakan alat bantu visual seperti foto ukuran porsi, model makanan untuk recall. Nah, dari review jurnal yang saya baca, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa praktik MPASI di IJBOD masih jauh dari rekomendasi WHO, di mana hanya sebagian kecil ibu yang memenuhi standar diet minimal dan pola MPASI yang sesuai. Dan untuk WHO, ICF, dan SCFI berhasil memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas MPASI, namun keduanya menunjukkan bahwa praktik pemberian MPASI masih sangat rendah. Untuk faktor kunci yang mempengaruhi praktiknya adalah pendidikan ibu, kunjungan ANC, kehadiran di klinik anak, dan juga ukuran rumah tangga. Nah, temuan ini menegaskan bahwa perlunya intervensi edukasi MPASI yang lebih kuat, dukungan bagi ibu pekerja, dan juga kebijakan yang memperkuat layanan kesehatan ibu dan juga anak. Baik, berikut yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.